Nah, bagaimana sih cara Flip memastikan keamanan data penggunanya? Oke, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di Flip itu ada yang namanya data governance, di mana kita itu di data governance mengontrol semua keluar masuknya data melalui satu kanal. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses sebuah data di dalam Flip. Itu yang pertama. Yang kedua, Bayar kebutuhan apapun kini semakin mudah. Namun, di balik kemudahan tersebut tetap ada harga yang harus dibayar. Misalnya transfer antar bank. Biaya transfer antar bank memang terlihat kecil, tapi kalau dilakukan dengan frekuensi yang sering tetap akan membuat rekening menjadi kering. Nah, melihat hal ini, muncul perusahaan fintech yang menjadi pembeda. Kini tidak hanya bertujuan untuk membantu lebih banyak masyarakat, tetapi juga bisnis-bisnis di Indonesia, Flip hadir dengan menciptakan berbagai inovasi produk dan layanan keuangan yang membantu kebutuhan transaksi individu maupun bisnis menjadi lebih mudah, aman, dan dengan harga yang terjangkau. Nah, melalui Flip, kini kamu bisa nih untuk transfer antar bank dengan gratis, top up e-wallet tanpa biaya admin, kirim uang ke luar negeri dengan biaya yang terjangkau, serta mengatur keuangan dengan lebih praktis. Nah, dalam menyediakan layanan ini, Flip menggunakan data science loh. Halo, saya Betsy dari tim Algoritma. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Andrew Tirtokusumo, Data Engineer Manager di Flip. Nah, di episode Algoritma Talks kali ini, kita akan membahas nih mengenai bagaimana sih Flip memanfaatkan data science dalam aplikasinya. Halo Mas Andrew, apa kabar Mas? halo Kak Bitsy, ya sehat. Oke, Mas Andrew, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh dong Mas Andrew memperkenalkan diri dulu nih ke Sobat Algoritma. Oke, halo Sobat Algoritma, perkenalkan nama saya Andrew, posisi sebagai Data Engineer Manager di Flip. Oke, Mas Andrew sudah berapa lama sih bekerja di bidang data, dan apa yang membuat Mas Andrew awalnya tuh tertarik untuk bekerja di bidang data? Oke, kalau di bidang data sendiri saya udah kurang lebih 5 tahun di industri data, dan dulu waktu di kuliah saya ada pelajaran statistika di mana di pelajaran itu dosennya memperkenalkan R ya. Seperti yang kita tahu bahwa R itu adalah sebuah tools yang dipakai untuk mengolah data, dan saya merasa bahwa dari situ data itu sangat besar dan ada kemungkinan untuk kita mengolah data menjadi hal yang lebih bagus. Ya dari situlah ketertarikan saya di dunia data itu muncul gitu. I see. Sebagai data engineer di Flip, day to day Mas Andrew itu seperti apa sih Mas? Oke, day to day tasknya adalah kami harus cek pipeline setiap pagi. Lalu setelah itu kami ada beberapa task yang memang harus dikerjakan. Seringkali kami ada integrasi data, ya. Lalu nggak sedikit juga kami harus bertemu dengan stakeholder untuk membahas plan kami ke depannya untuk apa. Selain dari itu, kami juga melakukan beberapa eksplorasi terkait fitur yang dipakai di machine learning kita. Oke, berarti banyak juga ya kerjaannya tim data di Flip. Nah, untuk mengerjakan project-project data tersebut di Flip, tech stack apa aja sih Mas yang digunakan oleh tim data di Flip? Oke, yang paling pertama kami di sini di Flip pakainya Python. Lalu yang kedua kami ada pakai tools namanya dbt. Lalu yang ketiga kami pakai Dataflow. Ya, Dataflow itu teknologi dari GCP dari Google yang kami pakai sangat sering di sini. Oh, I see. Apa saja sih Mas project data yang saat ini sedang dikembangkan oleh tim data Flip? Oke, yang pertama kami ada credit scoring. Seperti mungkin yang sering didengar ya, credit scoring itu adalah sistem yang mendeteksi kelayakan kredit seseorang. Nah, yang kedua kami juga ada income prediction, di mana kami juga mencoba mendeteksi income seseorang. Yang ketiga itu ada Play Store Comment Analysis, di mana kami mendeteksi komen-komen yang ada di Play Store kami untuk mengetahui masalah apa saja yang dialami oleh user Flip gitu. Oke, nah kalau yang ketiga tadi itu Mas, aku mau tahu kalau kita udah tahu nih masalah yang dialami oleh pengguna melalui review gitu ya, itu terus kemudian tindak lanjutnya itu seperti apa dari tim data, Mas? Ya, yang pertama adalah kami setelah adanya tahu ya adanya kendala yang dilakukan atau dialami oleh user Flip, kami langsung meneruskan masalah itu kepada pihak terkait. Contohnya jika seseorang tidak bisa login ke dalam Flip, ya kami akan langsung memberikan
atau meneruskan masalah tersebut ke pihak yang menangani gagal login di Flip gitu. Baik, oke. Nah, terus dari beberapa project yang tadi sudah Mas Andrew sebutkan, menurut Mas Andrew atau menurut tim data di Flip, mana sih project yang paling menarik dan kenapa? Kalau dari saya pribadi mungkin yang Play Store Comment Analysis ya, karena di sini kami juga bisa melakukan early warning detection, di mana jika banyak sekali orang yang mengalami masalah yang sama di suatu waktu yang dekat, berarti ada sebuah masalah di dalam app kami ya, di dalam app Flip, dan di mana kadang dari sisi engineer pun tidak tahu bahwa ini sebenarnya ada masalah, tapi dengan adanya orang-orang yang komen di Play Store kami gitu ya, kami jadi waspada, oh ternyata ada loh masalah ini di app kita dan kita harus segera menyelesaikan itu dengan cepat gitu. Oh begitu. Terus untuk impact-nya sendiri untuk user tuh apa saja sih, Mas? Impact-nya sendiri yang pertama jelas kami lebih cepat mengetahui jika ada masalah di sistem kami, itu yang pertama. Yang kedua itu juga kembali mencoba menaikkan rating aplikasi kami ya, karena dengan kita menyelesaikan masalah yang ada di aplikasi, otomatis rating kita juga akan bertahan atau bahkan lebih bagus lagi dari yang sekarang. Berarti juga user experience-nya juga Betul. lebih baik ya, Mas. Oke, kemudian kalau bekerja sebagai data engineer di industri ini, apa sih Mas tantangannya? Tantangan ya, mungkin kalau boleh jujur, ya, yang paling pertama adalah susahnya memasuki dunia data ya. Dalam segi keterbatasan resource ya, karena resource di dunia data itu nggak banyak, dan sekalinya kita cari kadang belum tentu relevan dengan dunia kerja kita yang sekarang gitu kan. Oke, nah tadi itu kan tantangannya nih Mas. Aku juga pengen tahu deh, kalau hal yang paling menyenangkannya apa tuh Mas? Kalau dari saya mungkin ketika kita udah berhasil melakukan atau menyelesaikan sebuah task yang sekiranya itu awalnya sulit dan kita berhasil, itu rasanya seneng banget sih Kak. Oke. Iya. Flip itu kan aplikasi keuangan gitu ya. Jadi kayak tentunya karena itu berhubungan dengan finansial atau keuangan, makanya keamanan data tuh penting banget ya kan Mas di aplikasi penting ini. banget Kak. Nah, bagaimana sih cara Flip memastikan keamanan data penggunanya? Oke, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di Flip itu ada yang namanya data governance, di mana kita itu di data governance mengontrol semua keluar masuknya data melalui satu kanal. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses sebuah data di dalam Flip. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada yang namanya fraud detection atau anomaly detection, di mana ketika seseorang terindikasi melakukan kegiatan yang tidak sewajarnya, atau misalnya mencoba melakukan lupa password, atau seseorang mencoba login di tempat yang tidak sesuai pada tempatnya. Yang kedua, lalu yang ketiga kita juga ada encryption yang pasti, di mana kita mengenkripsi data kita. Dan yang terakhir kita itu juga ada program bug bounty, di mana kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mau mencoba membobol sistem kami, kita berikan reward, di mana itu juga menaikkan sense of security di Flip sendiri gitu Kak. Oh, yang terakhir unik juga tuh ya Mas. Berarti emang sengaja gitu ya? Sengaja kita betul. betul. Oh, I see. Oke. Nah, setelah ini aku masih mau nanya-nanya lagi nih sama Mas Andrew, tapi sebelum aku nanya-nanya lagi, kita akan masuk ke games dulu nih. Ini dia This or That. Yang pertama nih, Mas Andrew lebih pilih kerja di tempat sepi atau rame? Tempat sepi, karena lebih bisa fokus. I see. Terus Mas Andrew lebih pilih chat atau meeting? Meeting sih, karena kalau chat kadang kita nggak tahu intensi seseorang itu seperti apa gitu ya. Kalau meeting kan langsung tahu kedengaran suaranya ya, itu aja sih. Oke. Terus kerja sama tim besar atau tim kecil yang cuma 2 orang? Lebih suka sama tim kecil ya, karena lebih bisa terfokus kepada task apa yang mau dikerjain gitu sih. Oke. Terus baca buku atau nonton video? Baca buku. Kenapa? Karena kalau nonton video kadang lama ya, kalau baca buku bisa ditinggal.
Iya, kalau bener nonton film bisa ditinggal sih, tapi kayak kadang esensinya udah ketinggalan. Udah beda Iya, gitu ya. beda. Oke, yang terakhir nih, bawa bekal dari rumah atau jajan di luar? Jajan di luar sih, karena males banget bikin bekal. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, boleh di-share nggak nih Mas ke Sobat Algoritma yang mungkin mau bekerja di industri ini, karakter data talent seperti apa sih yang dibutuhkan atau cocok dengan industri ini khususnya di Flip? Oke, karakternya seperti apa ya? Yang pasti pertama haus akan ilmu ya, karena ketika kita udah merasa puas dengan apa yang kita punya, disitulah kita udah berhenti belajar gitu ya. Dan saya sering menemukan bahwa banyak sekali orang-orang yang masuk ke dunia data itu sangat mudah puas. Dan di situ itulah kegagalan mereka, yang kadang mereka nggak bisa lolos probation atau bahkan tidak diterima gitu ya, karena mereka ya merasa cukup gitu, merasa puas. Dan yang kedua mungkin mereka karena merasa skill set apa yang mereka pelajari itu mungkin tidak relevan dengan yang ada di dunia industri. Itu yang kadang menjadi perlu ditingkatkan lagi gitu. Oke, berarti emang harus punya kemauan untuk belajar gitu ya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Mas, ada nggak Mas Andrew tips and trick untuk teman-teman di luar sana yang baru mau belajar data science atau ingin berkarir di bidang data? Oke, yang paling pertama carilah materi atau referensi yang sedekat mungkin ke dunia industri ya, karena semakin dekat dia dengan dunia industri, semakin mudah itu akses kita untuk dapat bekerja di dunia data, yang pasti kan. Nah, yang kedua, mungkin jangan mudah menyerah ya, karena saya sendiri pun mengalami ini, bahwa belajar di dunia data itu nggak mudah, karena banyak tantangannya dan sangat sulit. Jadi, jangan mudah menyerah, karena emang nggak gampang gitu. Tapi sekalinya kita udah bisa mencapai ke suatu titik di mana kita udah bisa masuk ke sebuah perusahaan di dunia data, itu senangnya minta ampun sih. Oke, tadi bisa dicatat tuh tips-tips dari Mas Andrew untuk kamu yang ingin masuk ke dunia data atau bekerja di bidang data. Yang pertama, cari referensi sedekat mungkin dengan dunia industri. Dan yang kedua, jangan mudah menyerah. Harus terus belajar gitu ya, Mas? Betul. Nah, tips dari Mas Andrew tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam episode Algoritma Talks kali ini. Terima kasih banyak Mas Andrew sama-sama. untuk insight dan pengetahuan yang telah diberikan kepada Sobat Algoritma. Untuk Sobat Algoritma di rumah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Aku Betsy dari tim Algoritma, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Algoritma Talks berikutnya. Bye-bye!